Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan saya Rafiuddin Nasir TFTT Channel pada proses pembinaan RBW binaan kami dengan ukuran 5 kali 25 yang insya Allah kita akan bangun setinggi 3 lantai. Namun tahap ini masih proses pemasangan papan sirip pada lantai 2. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin kami sudah menjelaskan tentang struktur spesifikasi daripada bangunan RBW binaan kami ini, mulai dari besaran tiang, besaran slop pinggir, besaran slop gantung, pembesian yang kami gunakan. Nah, sekarang ini kita sudah masuk dalam tahap pemasangan papan sirip untuk di lantai 2. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk proses pemasangan papan sirip di lantai 1 kemarin kami sudah videokan tekniknya. Posisinya papan sirip itu kita pasang tepat di samping slop pinggir ya. Nah, namun karena di lantai 2 ini kita tidak plat, makanya posisi papan sirip ini berada di atas slop pinggir ya. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, untuk slop tengah ini posisinya berada di atas slop pinggir. Jadi slop tengah ini sejajar dengan papan sirip nantinya Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memperlihatkan secara dekat ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang kayu jenis apa yang kami gunakan, yaitu kami menggunakan kayu jenis NATO. Dan NATO ini campuran ya, NATO, tapi bitao ya, semua jenis kayu keras. Nah, dan ukuran ketebalan papan siripnya ini 3 cm ya, 3 cm kali 25 cm lebar Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jarak antara papan siripnya ini per 40 cm ya. Nah, kalau misalnya papan sirip yang kita gunakan lebar 20, kita bisa kasih 35 cm jaraknya ya. Nah, kalau misalnya papan siripnya lebar 15, bisa kasih 25 jarak ya, jarak antara papan sirip. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, untuk potongan potongan papan sirip ini yang menjadi pengukur jarak harus sejajar dengan slop bagian bawah ya. Nah, agar supaya kotoran burung walet itu tidak tinggal pada kelebihan slop yang keluar. Nah, kalau rata seperti ini, maka kotoran burung walet itu akan tidak tinggal ya, tapi langsung jatuh ke bawah. Nah, seperti ini proses pemasangan papan siripnya. Nah, karena kemarin ini slopnya kita tidak bongkar, maka papan sirip pertama ini adalah slop ya. Kemudian yang kedua, kita potongkan papan sirip berukuran 40 cm masing-masing ya. Jadi di sebelah sana kita berikan, kemudian di sebelah sana juga kita berikan. Nah, inilah yang menjadi patokan dasar kita untuk memasang papan sirip selanjutnya ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, usahakan antara papan sirip dengan papan sirip pengukur jarak yang potongannya
40 cm itu harus simetris ya. Harus rapi agar burung walet bisa membuat sarang di bagian sudut daripada RBW-nya. Seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, ini kita baru memasang satu petak Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti saya akan buatkan video khusus cara pemasangan papan sirip secara langsung. Jadi Bapak Ibu nanti melihat secara langsung ya proses pemasangannya ya. Nah, kita lihat ya. Untuk papan sirip yang terakhir ini kita sesuaikan saja dengan jarak antara slope dengan papan sirip ya. Nah, seperti itu. Karena kita harus berpatokan bahwa jarak antara papan sirip itu per 40 cm, karena lebar papan siripnya ini 25 cm Bapak Ibu ya, agar burung walet tidak kesulitan dalam mengakses masing-masing papan sirip. Kalau misalnya papan sirip kita lebar 15 cm, boleh kita beri jarak 25 cm ya. Kalau misalnya lebar papan sirip kita 20, kita beri 30 ya cm. Kalau misalnya papan sirip kita lebar 25, kita beri 40 cm agar burung walet tidak kesulitan mengakses papan sirip kita ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, seperti inilah posisinya ya. Kita pasang tepat di atas slope ya. Namun Bapak Ibu perhatikan, sangat perlu diperhatikan itu adalah papan sirip potongan ini yang sebagai pengukur jarak atau pengatur jarak harus sejajar dengan slope yang ada di bawahnya ya. Agar supaya kotoran burung walet itu tidak tinggal Bapak Ibu pada saat burung walet membuang kotorannya. Nah, seperti itu. Nah, kita melihat ya. Nanti juga saya akan perlihatkan proses atau cara membuat alurnya ya. Setiap kami melakukan pemasangan papan sirip Bapak Ibu, itu kita buatkan alur seperti ini ya. Nah, untuk mempermudah anakan burung walet pada saat menggantung di papan sirip. Dan jangan lupa nanti Bapak Ibu, pada saat sebelum proses pemasangan Twitter, agar papan siripnya ini dicuci ya, dicuci, disikat. Kalau perlu kita menggunakan sunlight ya, kita sikat dalam keadaan sudah terpasang ya. Nah, kemudian kita tunggu 1 minggu sampai papan siripnya mengering. Kemudian kita kuasi nanti dengan putih telur dengan campuran parfum yang kita gunakan ya. Nah, seperti itu. Fungsi putih telur ini Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita kuasi di papan sirip, maka putih telur ini ibaratkan seperti lem ya. Dia menutupi pori-pori papan sirip sehingga papan sirip itu tidak berjamur, ibaratkan seperti cat ya. Nah, kalau misalnya kayu berpori seperti ini, kemudian suhu di dalam ruang inap itu lembab, secara otomatis akan tumbuh jamur Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan putih telur, kita kuasi sampai sebasah-basahnya. Pada saat putih telur itu mengering, maka putih telur itu ibaratkan seperti cat ya. Nah, ketika burung walet mematokkan air liur pertamanya di papan sirip, maka akan langsung melengket karena putih telur tadi ini akan bereaksi dengan air liur. Karena air liur itu basah, kemudian dipatokkan 1 kali melengket, maka selanjutnya burung walet itu mudah untuk membentuk sarangnya. Tapi kalau papan sirip sekotor ini Bapak Ibu tidak dicuci ya, maka burung walet itu susah untuk menempelkan
air liurnya di sini ya, karena masih ada tanah, masih ada pasir, serbuk kayu ya. Jadi nanti pada saat sebelum pemasangan Twitter dan sudah terpasang semua papan siripnya, kita cuci. Kalau perlu kita menggunakan sunlight. Jangan takut Bapak Ibu akan berjamur. Insya Allah tidak akan berjamur, karena papan sirip itu berjamur ketika basah dalam jangka lama ya. Kalau seperti ini insya Allah tidak berjamur. Nah, kecuali kalau Bapak Ibu menggunakan mesin kabut. Nah, uapnya itu akan sampai ke papan sirip. Itulah rahasia bagaimana teknik kita melihat biasa di internet ya, sarang itu jajarannya bagus. Nah, karena papan siripnya ini diukir kemudian dikuasi dengan putih telur. Jadi di mana burung walet itu, anakan itu hinggap dan hendak bergantung, maka langsung bisa karena ada alurnya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya tidak dibuat alur, maka burung walet itu akan mencari tempat yang kasar kemudian baru bisa bergantung. Itu pun juga sarangnya tidak beraturan ya, ada di sana, karena hanya tempat kasarnya saja yang bisa dia tinggali. Tapi kalau diukir seperti ini Bapak Ibu, di mana-mana anakan itu bergantung, insya Allah langsung bisa tinggal dan membuat sarang ya. Nah, seperti itu adalah resep daripada kami ya, yang selama ini kami gunakan. Dan insya Allah perkembangan RBW binaan kami ini akan kami perlihatkan terus sampai proses keberhasilannya ya. Nah, seperti itu. Makanya Bapak Ibu jangan heran ketika Bapak Ibu sering melihat saya melakukan perawatan, penyemprotan ya. Karena saya ingin memperlihatkan prosesnya Bapak Ibu. Kita nikmati prosesnya supaya Bapak Ibu dalam berbudidaya walet itu tidak tegang, kemudian tidak stres ya. Karena pasti kita bertanya, kenapa kok umur sudah 1 tahun RBW saya belum ada yang membuat sarang, kemudian belum ada yang tinggal. Nah, makanya saya sengaja memperlihatkan prosesnya, bahwa RBW itu tidak ada yang instan Bapak Ibu, semua berproses dan aturan prosesnya itu ada, teknik perawatannya ada ya. Kenapa burung sudah 1 tahun belum membuat sarang, nah, 8 bulan belum membuat sarang, hanya tinggal saja. Nah, itu kami sudah jelaskan semua di channel YouTube kita ini. Inilah gunanya kita sering menonton channel YouTube, supaya kita tahu teknik berbudidaya walet itu seperti apa. Tidak ada yang instan Bapak Ibu ya. Karena yang instan itu adalah mie instan. Nah, tinggal disiram kemudian dimakan. Itu pun kita berupaya juga disiram dulu, kemudian ditutup dulu pakai piring, didinginkan baru dimakan. Nah, salah satu sifat daripada burung walet Bapak Ibu itu adalah sangat setia dengan tempatnya. Bagaimana caranya kita meyakinkan kepada burung walet dulu bahwa di sini tempatnya aman, suhunya bagus, tata ruangnya bagus ya. Seiring berjalannya waktu, maka ketika burung walet itu sudah beranak pinak di dalam, indukan kita sudah banyak, maka hasilnya pun insya Allah tak akan terbendung ya. Nah, kami akan terus mengupdate proses pembinaan RBW yang kami lakukan, supaya menjadi motivasi juga untuk Bapak Ibu yang saya hormati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.